Ya, ya. Tapi yang memberi izin audionya oh iya, saksi sendiri ya. Mudah-mudahan yang kita bahas dapat bermanfaat ya. Jadi langsung lanjut soal berdua ya. Kadang di sini soalnya nanti kalau diserahkan sama panitia peserta lanjut kalau belakang yang ya kumpul misalkan setahun malam belum tentu kumpul lagi ini mungkin bisa disampaikan ya. Mungkin ya kalau dari musyawirin persiapan yang mungkin kurang bisa siap enggak peserta ibaratnya siap enggak yang kedua siap selain ibarat pemerintah yang ini bahas deskripsi nomor 2 tentang jaminan ini kalau juga membahas rumus-rumus haji, masalah haji istiqomah bisa tapi emang udah pernah dibahas iya siap dilanjut orang orang kayak kancan siap cukup jadi kembalikan ke musyawirin. Soalnya ini kan juga mampu dari LBC larangan sendiri kan ini kan hasilnya bukan maksudnya dulu fokus. Jadi kan supaya clear juga nanti ke jalur kira ada urusan larangan. Ini LBC larangan yang soal kedua. Sebenarnya justru bacakan dasar kemarin. Ribut ya? Sebenarnya bacakan dasar kemarin. Oke. Menurut yes, man. Saibul sila. Bisa menjelaskan soalnya dari bacaan soal. Oke, sekarang mungkin yang punya soal regulasinya ini mau dibahas atau tidak? Yang ada soal jadi itu Lima menit rampung. Langsung dijawab soalnya ya. Monggo ini soalnya langsung. mungkin saya bahkan sih ya bahasa kalau di musyawirin saya banyak sendiri aku nanti sedikit maksudnya supaya ini ada komunikasi mungkin ada salah Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan melawan musyawirin yang longgar untuk supaya dia deskripsi masalah kita lanjut ke soal kedua dari pembicaraan. Deskripsi masalah Luqman adalah salah satu dari kebanyakan orang Indonesia. Meskipun sudah memiliki harta yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji, akan tetapi mempertimbangkan daftar antrian yang sangat lama. Luqman lebih memilih melaksanakan ibadah umroh daripada mendaftar haji. Karena haji ini antrinya bertahun-tahun, lebih milihlah saya umroh saja daripada daftar haji. Paham ya? Hasilnya paham ya? Jadi ini memang santai kali nanti. Jadi ada orang yang mempertimbangkan daftar haji itu antrinya bertahun-tahun, belasan tahun atau kurang. Akhirnya saya tak umroh saja, lebih milih berangkat umroh daripada daftar haji. Oke, pertanyaannya A, apakah dapat dibenarkan apa yang dilakukan Luqman?
lebih memilih berangkat umroh daripada daftar haji. Apakah dapat dibenarkan apa yang dilakukan Lukman? Mungkin dari Pak Musyawirin, dari Podcast Al-Hikmah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya itu belum ya. Sebelum saya menjawab, saya bertanya pada moderator, itu kan Lukman masih umum. Apakah itu alasannya hanya pengen umroh toh, ya kan? Tidak ada berkaitan dengan misalkan umurnya masih muda atau masih tua dan sudah tua dan sebagainya. Ataukah nanti ditakutkan nanti umurnya nggak cukup mati akhirnya itu. Gini, satu pertanyaan saya rampung berjalan pertanyaan dengan hikmah. Ada lagi mungkin ini yang menanyakan tak masalah deskripsi atau pertanyaan Jum'ah. Apa ada yang menanyakan ini biasanya? Aku sudah sampaikan tentang yang biasa larangan, yaitu ini yang ditanyakan sebenarnya Bapak Lukman memilih berangkat umroh daripada daftar haji itu pertimbangannya apa saja selain antrian yang sangat lama? Nah, pertimbangannya itu apa saja selain antrian yang sangat lama? Saya kira sekarang itu banyak calon-calon umroh untuk mendapatkan pengikut yang banyak, akhirnya umroh berganda, Islah yuk umroh baik, nunggu haji sampai menolak duluan. Memang akhirnya umroh, jadi itu memang tidak berniatan untuk haji, ya semacam ini banyak. Terus menarik mungkin kata apa namanya pertimbangan usia atau gimana mungkin juga apa ini sebagai jawaban? Oh iya, nah itu nanti perkembangannya kan agak. Jadi kan begini, ini kebanyakan kan terjadi pada orang yang usianya sudah di atas 50 dengan mempertimbangkan antrian 40 tahun. Kalau 60 tahun itu kan sudah 100 tahun. Dengan mempertimbangkan umur yang antrian yang begitu banyak dan usia yang sudah sehingga maka banyak sekali itu oknum-oknum biro umroh itu apa kan promosi ketika ngajak umroh itu umroh bela kajian itu orang nah ya akhirnya umroh apakah dapat dibenarkan orang yang usia semacam itu kemudian umroh dan tidak melaksanakan ibadah? Nanti mungkin kalau jawaban dari Musyawirin apa namanya diperinci dulu berdasarkan apa namanya alasan lebih memilih umrah daripada haji. Jadi nanti bisa buat rangkuman jawaban. Baik, dari Mas Hari yang jawab. Tadi tafsir ya? Enggak, belum. Ini tadi masih memperhatikan. Udah langsung jawaban. Nah, belum nanti saya berikan lagi ke Arifan jawab itu ya. Untuk apa susunan jawaban aja nanti. Jadi pertimbangan karena apa? Kalau memilih umrah daripada berangkat haji. Daripada daftar haji lebih memilih berangkat umrah. Terserah nanti dengan mau alasannya apa untuk tafsir yang monggo perincian. Mungkin langsung kita buka jawaban A. Pertanyaan A, apakah dapat dibenarkan apa yang dilakukan Lukman? Tadi satu dari Arifan jawab dari Bulakambar dan BM menuju Bulakambar dari monggo Kalau pertanyaan apakah dapat dibenarkan apa yang dilakukan oleh Lukman? Tidak dibenarkan. Alasannya dia belum ada kemungkinan
dia itu bisa berangkat, artinya bisa tamakun. Untuk jawaban kedua dari lipat al-syarf Tuan rumah. Tidak dibenarkan karena Sultan lebih memilih mengakhirkan karena si Lukman lebih memilih mengakhirkan kajian sementara lagi hukumnya apa? Apa dibenarkan? tidak dibenarkan Tidak dibenarkan karena Lukman lebih memilih mengakhirkan kajian dengan memilih umroh. Sementara hari itu batasan waktunya itu kan 1 umur. kalau haji batasan Waktunya 1 umur. Umur itu. umroh waktunya seumur, kalau haji ya silakan harusnya ada. Enggak. Jadi waktu baginya itu enggak kayak sholat. Kalau sholat kan Kalau udah mampu ya. Iya. Kalau itu 1 umur. Ini jawaban ketiga dari Prof. Al-Hikmah. Enggak. Udah 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau tadi itu menjawab tidak diperbolehkan, saya menjawab coba boleh. Apa dapat dibenarkan? Dibenarkan. Karena nanti kita menuju ke istitoahnya. Istitoahnya itu apakah si Lukman itu antri itu masuk kategori istitoahnya itu untuk haji. Apakah terus alasan Lukman itu dia mempertimbangkan antrian mungkin khauf karena takut mati, ada 2 pertimbangan, jadi diperbolehkan. Mungkin siapa dulu ya? Dari Rosari tafsir. Ada belum? Ada belum? Belum sih. Rosari ngomong. Ya tafsir bisa boleh bisa tidak. Alasannya? Bisa ya. Langsung. Oh itu. Langsung. Langsung. Nanti berarti nanti. Alasannya karena kewajiban haji itu menurut mazhab Syafi'i ala tarofi. Ya, kewajiban haji itu ala tarofi. Adanya bukan ini dibenarkan. Dibenarkan, tapi tadi ada tafsir nanti. Oke, alasannya kalau dibenarkan atau tidak? Kalau dibenarkan karena Dia berangkat dari bahwa haji itu menurut mazhab Syafi'i. Terus tidak dibenarkannya karena Tidak, nanti ketika ada mustasayanya gitu. Jika misalnya dikhawatirkan nanti dia tidak istiqomah lagi, maka wajib. Alhamdulillah ada 4 jawaban berarti kami bersemangat, adanya semangat. Jawaban pertama dari MBC belakang apakah dapat dibenarkan apa yang dilakukan Pak Lukman lebih memilih berangkat umroh daripada daftar haji. Dari MBC belakang menjawab tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan karena cuma mengalasi ini sudah istitoah haji, mampu. Berarti ya harusnya daftar haji gitu. Untuk yang kedua dari Ibn Syaraf itu tidak dibenarkan karena apa? Karena wajibnya haji itu menurut kaul yang harus disegerakan, dia punya biaya yang langsung daftar bersama, dibenarkan. Tapi kalau wajibnya umroh itu taruh ya, waktunya kan lama. Dan kalau haji kan ya musim haji harus ada kesempatan bergegas menurut Ibn Syaraf. Kalau menurut Puan Pasal Hikmah ini dibenarkan karena tadi pertimbangan istitoahnya itu antri itu menyebabkan tidak istitoah. Masuk kategori istitoah atau tidaknya nanti? Dia jangan jawab. Iya. Berarti tidak istitoah karena ada antrian gitu. Antrian. Terus masalah karena mungkin karena ngantri takut mati jadi ya umroh bae lah kayak. Oh iya. Kalau hikmah ini karena di Indonesia itu ada sistem reguler ya. Antrian sangat panjang, akhirnya menyebabkan tidak istitoah haji. Daripada nggak haji, daripada nggak umroh, mending umroh saja maka dibenarkan kalau menurut aku. Kalau menurut Rosari ini tafsir bisa dibenarkan mengikuti pendapat yang mengatakan haji ini wajibnya ala tarofi.
Syafi'iyah masih. Karena wajibnya alat tarohi, nanti saja kita umroh saja dulu dibenarkan. Terus tidak dibenarkannya itu jika tadi nomor dikhawatirkan tidak keturutan ya, dikhawatirkan dalam masa nantinya itu nanti nggak istiqomah lagi, akhirnya tidak benar. Mungkin dari jawaban 4 ini yang saya angkat itu coba yang al-hikmah yang mengatakan dibenarkan. Ya, karena yang tafsir itu ya berarti menguatkan yang pertama dan kedua tadi dari belakang sama al-musyarraf itu mengatakan tidak dibenarkan. Tapi kalau al-hikmah mengatakan dibenarkan. Kalau saya mengatakan tafsir. Jadi bawa anak yang al-hikmah dulu. Maka al-hikmah dijelaskan lagi yang gamblang kemudian dengan sertakan waktu dan silakan dapat selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim dari al-hikmah. Sebelum ke ibarat, jadi kan juga dari beberapa referensi kita yang kita baca itu ada yang menganggap bahwa umrah dan haji itu setara. Karena definisinya itu sama-sama ziarah ila Baitul Haram, gitu. Ziaratul Ka'bah. Adapun bedanya cuma umrah itu nggak wukuf di Arafah dan juga umrah itu tidak termasuk dalam rukun Islam. Tapi tetap yang wajib itu ya haji dan umrah. Namun kan dilihat dari sini ada alasannya dari mana, yaitu Luqman itu mengantri takut mana kalau dia mendaftar umroh, di mana pemberian sama tersebut nanti takut tidak memenangi, umrohnya tidak nyampe gitu. Jadi daripada Luqman tersebut sama sekali tidak pernah berziarah ke Baitul Haram, jadi baik umroh. Adapun ibarat yang kami dapat yaitu di kitab Mughni ya, di kitab Mughni Muhtad juz 2 halaman 207. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu liman wajaba 'alaihi al-hajju aw al-umratu alla yu'akhkhira dhalika 'an sanatil imkan mubadaratan ila bara'ati dhimmatihi wa musara'atan ila ta'ati. Qala ta'ala fastabiqul khairat. Al-Baqarah. Wa in akhara ba'da tamakkuni wa fa'alahu qabla ayyamuta lam yastam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam akharahu ila sanatil 'ashirah bila mani'in. Wa qiyasa bihi al-umrah. Lakinna ta'khira inna ma yajidu bi syartil 'azmi 'ala al-fi'li fil mustaqbal kama marra bayanuhu fi sholati wa alla yatadayyaq bi nadrin aw qada'in aw qawli ghadbin. Tadi saya angkat dari dengan itu alasan dibenarkan satu tadi antrian yang panjang itu menyebabkan tidak istiqomah. Yang kedua takut gak kesampaian karena dua-duanya dianjurkan. Itu saya udah. Yang kedua udah dibuat. Yang pertama ada nggak? Ada. Antrian menyebabkan tidak istiqomah. Padahal dia punya biaya. Ada istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Ambil Hasyia Abadi ya ala tufadil waqtas qaluhu fil matan wal istiqa'atu wa hiya naw'an ahaduhuma istiqa'ah mubasyirah. Law istiqa'ah mubasyirah ada nusukain duna akhari bihaitsu law ata bi'atima ajaza an mubasyiratil akhari bihaitsu la yumkinu al-ityanu bihi illa bil istinabati ghairi fahal yatakhayyaru fil mubasyirati bainahuma aw tajibu mubasyiratul hajj mubasyaratu alladhi yadharu atani li'anna al-hajja afdalu wa aqdamu wa'amu ihya wa lihada la yahsilu bil umrati al-ihyai al-wajibi li'annahu muttafaqun ala wujubihi bi khilaf al-umrah. Kalau ini ya berarti Anda menjawab lebih baik daftar haji daripada umroh. Sedoanya
Ya kan dalam dibenarkan tindakan Pak Lukman lebih memilih berangkat daripada daripada daftar haji. Alasannya tadi takut dua-duanya nggak kesampaian. Tadi dengan mengatakan Pak Lukman itu dibenarkan berangkat umroh, tidak milih daftar haji padahal dia punya cukup biaya. Alasan dibenarkannya itu karena tadi satu takut tidak kesampaian daripada dua-duanya itu nggak dilakukan karena nanti haji lama, terus umroh bayar lumayan. Itu satu masuk ibaratnya. Yang kedua, adanya antrian itu menjadikan dia tidak istiqoah. Padahal dia punya uang banyak, tapi adanya antrian tidak istiqoah. Jadi saya bilang seperti itu ya. Iya. Itu ada ibaratnya enggak? Kalau yang dengan baca itu kan kalau mampu dua-duanya itu pilih yang mana? Itu wakalat dia daru asani, tapi yang dilakukan ya haji dulu daripada umroh. Karena haji lebih afdal, kalau umroh itu tidak bisa dipakai haji. Berikut ada ibaratnya atau disiapkan dulu monggo yang lain. Yang lain yang menguatkan dulu ini, yang menguatkan dari Al-Hikmah 2 mengatakan tindakan Pak Lukman dibenarkan. Tadi satu adanya antrian menyebabkan tidak istiqoahnya Pak Lukman. Yang kedua daripada enggak haji, yang penting ya umroh sosialisnya lumayan. Jadi dibenarkan dia lebih milih umroh karena ada antrian yang paling kita selalu kan masuk. Ini udah atau masih menguatkan ini? Ini kita rasakan ada jawaban sendiri kan? Monggo silakan. Langsung Ini nggak apa-apa. Dari Mas Hari kami menjawab tadi jawabannya adalah tafsir, bisa dibenarkan dan bisa tidak dibenarkan karena berangkat dari kewajiban haji itu menurut mazhab Syafi'i adalah halal farofi. Saya bacakan ikhtilaful fuqaha fi halati tawaffur syurut hal yakunu al-hajju 'ala al-fawr aw 'ala al-farofi. Kitab fadzahaba al-jumhur min al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah ila wujubil haji 'ala al-fawr. Bima'na anna man tawaffara fi al-istita'atu fi 'amin fayajibu 'alaihi an yahujja fi hadzal 'am. Wa idza akhara fa innahu yakunu athima. Wa dhahaba asy-Syafi'iyyah wal Imam Muhammad bin Hasan min al-Hanafiyah ila annahu 'ala al-tarafi illa idza qafa al-muslimu ajzan aw 'adama tawaffuri malin marratan ukhra. Fayajibu 'alaihi hina idin 'ala al-fawr wa yakunu ta'khir. Illa idza qafa al-muslimu ajzan aw adama tawaffuri malin marratan ukhra. Jadi alaihi ini al-qawl wa kitab daqiqah fiqhiyah. Mudah-mudahan tadi kalau menanggapi persoalan membaca ta'bir ini dari ta'bir ini saya justru kesimpulan yang terbalik. Jadi kalau umurnya tidak sampai itu mesti menjadi umroh. Menurut saya kalau dikhawatir umurnya tidak sampai malah jangan umroh tetapi haji. Begitu. Dari ta'bir illa idza qafa al-muslimu ajzan aw ada tawakkuli malin. Berarti lebih memilih daftar daripada haji daripada kalau umurnya dikhawatirkan. Iya, maksudnya kan belum bisa berangkat. Iya. Lebih daftar daripada berangkat umroh. Iya. Itu tafsir kedua. Ya, maksudnya kamu kan Ya maksudnya tadi begini. kamu kan saya tanggapi Saya generalkan dulu. Iya. Saya generalkan dulu bahwa haji itu menurut Syafi'iyah tarawih. General ya. Iya. Kecuali ketika tidak mampu, khawatir tidak mampu,
ya, baik dari segi fisik ataupun apa, atau harta itu nanti ke depan tidak akan bisa mencukupi lagi. Nah itu ngapunten Pak Moderator, ibarat itu justru mendukung apa yang saya sampaikan bahwa Pak Sinten ini namanya Ini Pak ini memang tidak digunakan. Kalau seandainya dia itu daftarnya ini nantinya dari jawaban Rosali itu kan tafsir dibenarkannya karena mengikuti qaul Syafi'iyah haji itu alat tauhid. Hukum asalnya alat tauhid. Hukum asalnya alat tauhid sehingga lebih memilih umroh saja. Karena haji tauhid gimana? Bukan lebih memilih, bebas maksudnya begitu. Iya, artinya dibenarkan dia kalau karena nggak ada kewajiban segera haji. Iya, kecuali tadi ada apa juga nanti bagian. Oke, ini dari tadi Bapak Salimah ada yang baru di sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada di kitab Al-Rahimullah fi Tahdisi Masyaih Mas'alatu Samsu ikdahu minal amwali ma yafihi min haji baitillahi dihaban wa iyaban walakinahu lam yahis li'adami buluhi naubatiha allati alzamatha al-hukumatu ala hujjaji lam ya'tam bidari i'adami istito'ah. Udah Ini saya simpulkan lagi nanti ada bagian sanggahan ke ahli mandi ya ini buat kamu saya Pak saya buat sekali. Pertama menurut saya awalnya dapat dibenarkan apa yang dilakukan Pak Lukman ini karena mempertimbangkan daftar antri yang sangat lama, dia sudah punya harta, dia lebih memilih untuk melaksanakan ibadah umroh. Dibenarkan jawaban anaknya karena adanya antrian reguler itu menstatuskan dia tidak istiqomah, akhirnya belum ada kewajiban haji. Ditambahin lagi antara dua nusuk ini daripada kedua-duanya nggak kesampaian, salah satunya lumayan dilakukan. Monggo ada yang dari kurang anda. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, cuma angkat saja nih Bapak Moderator, angkat saja. Oke. Enggak. Terus terang saja dari ibarat yang disampaikan sana itu adalah kita karangan siapa? Kontemporer nih. Orang-orang sekarang ya. Sebab cuma ngawudan. Sebab bahasa di sini kan wayundabu, kalau dalam kitab Anwarul Masalih wayundabu al-mubadaroh bi al-hajj tidak istiqa'ah walau at-takhir. Yang kedua, faslun biman mata wa alaiha juga sampai sini. Ya orang ketemu. Intinya ada bahwa kalau yang disampaikan di sana itu kalau seandainya dia itu tidak melaksanakan kedua-duanya, itu kan katanya itu yang baik itu adalah melakukan salah satunya kalau seandainya bisa berubah. Permasalahannya di sini dia itu adalah sudah tahakkuk tidak melaksanakan apa tidak. Permasalahannya dia itu dengan seandainya umroh itu hukumnya adalah khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau haji itu adalah lebih afdal karena sepakat itu adalah wajib. Jika seandainya kita mengakhirkan daripada umroh, mengakhirkan haji,
Sementara ibarat yang disampaikan di sana itu sudah jelas, seandainya dia tidak melaksanakan haji, nanti tidak daftar haji, nanti dia itu tidak mungkin untuk daftar haji. Sementara dia sudah istiqomah untuk melaksanakan haji, makanya dia tidak dibenarkan kalau dia melaksanakan umroh. Bermana? Tadi itu wonder yang berlaku. Iya. Kalau ajan itu loh, Ya, Ajannya kok iya buatannya ya? Ya. Ajan sama tidak Bila azan au hadapi tawaf. Iya. Ada lagi. Ada. artinya begini, bahasa di situ kan seandainya orang datang izin, otomatis umroh duitnya hilang, enteng, butuh sawah, butuh apa, lagi. Seandainya dia dapat umroh, otomatis dia itu tidak bisa untuk melaksanakan haji, betul loh? Enggak, ini seandainya tidak umroh, tidak apa tadi hartanya itu habis itu ada di deskripsi nggak apa atau penafsiran sendiri? Enggak, ini menurut jawaban lima. Oh, Jawaban itu Pak. Ada lagi yang tadi poin kalau ada reguler itu menyebabkan dari situ ada sanggahan nggak? Selain dengan ini kan boleh-boleh. Belum. Ada lagi sanggahan nomor 5. Ini kalau nggak ada saya sampaikan dulu. Gini. Terus ini ada gambaran-gambaran namanya. Ini orang mau umroh tidak boleh, tidak bingung. Ada orang mau umroh apakah dapat dibenarkan apa yang dilakukan Lukman? Artinya Lukman ini mau umroh, boleh apa tidak? Alasan tidak bolehnya itu apabila nantinya tidak istiqomah, tidak ada kemampuan. Oke. Kalau memang dengan umroh dan haji ini adalah suatu pilihan, kalau tidak umroh, kalau umroh berarti tidak haji. Kalau memang pilihannya seperti itu, ya menurut kami tidak dibenarkan umroh. Kalau memang pilihannya kalau dengan umroh berarti tidak haji. Tapi dengan tidak umroh ada kemungkinan haji, maka dibenarkan untuk maka tidak dibenarkan apa yang dilakukan oleh Lukman. Itu seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Khalid dan juga Rosari tadi kan. Berarti nanti daftar haji itu wujud ya? Nanti itu kedua. Nanti di pembahasan yang kedua. Ya. Soalnya ini kan begini. Ini kan tadi pilihan. Kalau ada pilihan antara haji dengan umroh. Kalau umroh maka tidak ada haji. Kalau memang pilihannya kalau umroh maka berarti nanti tidak haji, ya apa yang dilakukan Lukman tidak dibenarkan. Karena wujubul haji muttafaqun alaih, sementara umroh mustahab. Maka mana yang mutlak? Oh, mungkin saya berbeda dengan beliau. Begini, takbir atau ibarat yang tadi dibacakan oleh Khalid yang Mandosari itu alat tauhid. Wujudul haji, Ikhtiarul haji, kalau sudah, ini catatannya, kalau sudah istiqomah itu ada tauhid kita Syafi'iyah. Hanya saja disunahkan tadi untuk membayar waktu segera. Dan tadi kalau ada khauful ajzi itu juga didahulukan kan? Itu tetap patokannya kalau sudah istiqomah. Termasuk tadi
Ibarat pertama yang disampaikan oleh hikmah 2 yang tahu istiqoah, mubasyarah dan musukaini itu posisinya istiqoah, mubasyarah. Artinya begini gambarannya, secara biaya dia cukup bisa buat umroh juga haji. Akan tetapi terkait mubasyarah secara fisik, mubasyarah secara fisik tidak diganti orang lain, bukan istinabah. Dia hanya bisa melaksanakan manasik salah satu karena posisi badannya sudah lemah, sakit-sakitan, tapi catatannya tetap sudah istiqoah. Di mana istiqoah itu memiliki syarat atau syurut yang harus dipenuhi. Yang tadi yang haji yang Ya kalau belum istiqoah oleh haji ya gimana mau melaksanakan haji? Wajib belum. Nah ini artinya maka terkait ini tadi, kalau tadi dianggap sudah memiliki harta cukup, itu dari sisi masih hanya dalam salah satu syarat istiqoah, wujudun zat atau ma. Belum terkait wujud rohilah, belum terkait nanti anggota korik, belum terkait nanti kalau saya Imam Ibnu Al-Hayyan Imam Nawawi tetap masuk pada satu wujud dan lain-lain. Bahkan di beberapa kolab yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Wafa, muridnya Syekh Ismail Zain, itu beliau mengatakan al-hukumah taubah itu merupakan satu syarat istiqoah, antrian. Sehingga kalau antriannya 28 tahun ke depan, kemarin 2 hari yang lalu itu teman saya daftar di Kemenang Brebes, itu antriannya sekarang 28 tahun. Sehingga kalau daftar sekarang, apa sudah wajib haji? Menurut Bukhari belum, karena ada anom. Di mana kapan masuk wajibnya haji? Waktu wujudul haji itu ba'da Syawal dari Qur'an. Itu kalau sudah mencukupi semuanya, dia bisa daftar sekarang, berangkat tahun sekarang, maka tahun ini masuk bulan Syawal dia terkena wajib haji. Itu kalau kita melihat syarat-syarat wajib haji. Sehingga dengan melihat fenomena yang sekarang banyak umroh, dengan tidak mengesampingkan kewajiban haji tadi, maka orang yang melaksanakan umroh di mana dia posisinya sekarang secara de facto berdasarkan tadi yang dibaca, naubah itu juga masuk dalam syarat istiqoah, maka haji belum wajib, sementara umroh dia sudah wajib. Karena dia Syafi'iyah umroh itu wajib, bisa dibenarkan. Artinya beliau Berarti urusannya bisa dibenarkan rasanya Labiro Menurut ini menurut Kiai Pak Disin ada di tasnya Disin. ini saya simpulkan gini ya, Saya saya bertanya dulu, saya bertanya kepada Kiai Sugron. Jadi kira-kira kalau tadi penjabarannya seperti itu, yang saya tanyakan lalu kapan seseorang itu wajib haji untuk konteks sekarang? nanti itu sudah kan Iya, moderator tadi perumus mengarahkan dibenarkan karena melihat dari istiqoahnya. Sekarang saya mau tanya sama perumus gitu, istiqoahnya orang haji itu waktu imkan usainya apa wujud zatnya? belum kok pengen nyimpulkan urusannya ngaji tadi pengen nyimpulkan ini loh, udah jawab belum? Jadi imkan usair itu terkait dengan waktu pelaksanaan, terkait dengan waktu pelaksanaan. Kapan boleh dihitung imkan usair? Ba'da dukhul Syawal, ba'da dukhul wujudul haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Nah imkan usair itu
tadi yang ditanyakan umroh, kalau apalagi kita sekarang sama-sama istiqomah, ini katakanlah dia punya biaya plus, bukan hanya untuk daftar yang buat antrian, tapi sekarang oleh plus yang Puroda itu kurang lebih ada 300 jutaan ya. Dia punya 400 juta cukup kan buat daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Berarti dalam hal ini dia secara maliyah istiqomah cuma belum masuk wujubul haji, karena waktu wujubul hajinya itu masuk bulan Syawal. Maka umrohnya pun tetap boleh. Kenapa? Karena kewajiban hajinya saja ada tarohi. Kecuali hanya saja di mubadal itu sunnah. Itu sholatnya Syawal kapan? Kemarin itu punya 400 juta ya. Itu dihitopi enggak? Kalau simpulkan Saja kan? Syawal kemarin tuh. seperti perlu simpulkan, simpulannya dengan tanggapi ini tadi dari Profesor pertama dan kedua. Ini kalau simpulkan ini, apakah dapat dibenarkan apa yang dilakukan Luqman? Jadi sesuai dari Barqosari sendiri, yang dilakukan Luqman itu tafsir. Kalau dengan umroh tidak memungkinkan lagi untuk berangkat haji, sebab pertama ajis, ya, kedua nggak mungkin lagi punya biaya. Maka yang dilakukan Luqman itu tidak dibenarkan. Tapi jika dengan umroh Luqman masih mungkin berangkat haji, maka dibenarkan itu. Ada yang Saya dari Tonjong ini yang mewakili Pak Mustola. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Syukron, bahwa dalam konteks sekarang ini memang perlu, ini mohon maaf untuk Bapak Iha dan Biro Haji, kalau saya cenderung ingin mengatakan bahwa haji itu memang dalam konteks sekarang memang tidak wajib, karena amrul qorid itu bukan hanya nyawa dan fisik saja, tapi termasuk mal. Kalau di dalam ini haji itu ada persyaratan, diantaranya adalah aman dari rosodi. Rosodi itu seorang pemalak. Benarkah biro haji kita haji di imigrasi itu sudah aman dari pemalak berdasi? Satu. Kemudian kalau dalam pendapatnya Imam Ibnu Rif'ah dalam Mughni, menurut Imam Ibnu Rif'ah dalam Mughni itu malah di situ disyaratkan aman dari badrokoh. Badrokoh itu kalau kita katakan sekarang visa. Jadi kalau mau berangkat haji harus bayar visa dulu, ya nggak wajib haji. Itu Imam Ibnu Rif'ah dalam Mughni. Badrokoh itu ada masalahnya. Apalagi tadi ditambahin masalah laut. Iran bisa kita rumuskan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Luqman ini sudah dibenarkan, bahkan hukumnya wajib seperti itu. Karena umroh ini wajib, hajinya nggak wajib dengan pertimbangan amrul qorid dan lain-lain seperti itu. Ini saya mau wakil kampus sekolah. Kelanjutannya biar beliau yang katanya nggak wajib ya. Kalau nanti dibenarkan bahkan wajib, nanti malah peluang buat orang ini jangan haji puas saja. ya, berarti orang ini bisa Wahabi jadinya. Mungkin saya jawabannya mengejutkan semua, karena pro sama guru haji umroh. Berarti pulangnya dapat sesuatu. Gini, ada hal yang terlupakan dari diri kita. Mengikuti kaul yang mengatakan umroh itu wajib. Apa salahnya orang itu? Kemudian melakukan kewajiban. Yang kedua, dari takbir khasyah al-abadi tadi itu jelas. Ketika ada orang kemampuannya satu di antara dua, haji bisa, umroh no umroh bisa haji. Keadaan tidak lagi ya, nanti soalnya masuk. Itu saja pertanyaannya fal afdol. Apalagi
kasusnya adalah kemungkinan tidak bisa berangkat. Masalah tidak bisa. Justru ketika tidak mungkin karena memang satu usia tidak memungkinkan secara boleh. Rata-rata umum usia berapa sih? 80, 70. Kalau harus menunggu 28 tahun itu umurnya 135. Belum lagi masalah kemampuan fisik, terkena maktub dan sebagainya. Jadi di sini itu sudah ada unsur pembenaran penguatan tentang afdoliyahnya lebih baik mana? Ya malah umroh. Karena didukung dengan faktor-faktor yang ada. Seandainya keadaan normal mengikuti call bahwa itu wajib umroh, tidak ada masalah. Tapi afdolnya mana? Itu haji. Maka kita lihat dimanapun kalau bisa haji ya haji. Jadi di sini apakah apa yang dilakukan Pak Lukman sesuai dengan konteks soal dibenarkan bahkan afdol? Karena ada asumsi kuat bahwa itu sudah sampai tingkat Allah, sudah tidak bisa ikut 28 tahun insya Allah sudah minal korobin. Sehingga tidak ada masalah. Itu tadi pun Tidak bermasalah. Itu tadi. Kenapa ya? Bukan suratul haji itu tadi bukan sabdo. Salah satu tadi bulan haji. Tajibul haji. Kalau sudah hanya salah satu yang mampu. Oke. Wajib haji. Itu kalau makin ini kan keadaan kondisinya sudah tidak bisa. Gitu. Kok nggak bisa sih? Lihat deskripsi kan sakit nih. Cuma bahasanya akan tetapi mempertimbangkan daftar antrian yang sangat lama. Bahasanya sangat lama. Ada kemungkinan. Saya khawatirnya begini. Ada konglomerat warisan, ya konglomerat warisan umur 25 tahun. Nih, dia itu haji dulu, apa umroh dulu? Karena disebutkan tidak ada yang namanya dia itu sampai meninggalkan hajinya enggak. Cuma antriannya yang mana dok, loh. Jadi ada kemungkinan dia itu adalah inkarul haji, Oke, berkaitan dengan umroh dan haji. Kan kalau mengikuti bahwa umroh juga wajib, kesalahannya apa? Mengikut kaul yang mengatakan kamaya situ al umroh, kamata situ al umroh. Kalau itu wajib, mana yang dilanggar? Kan ya, urusannya kalau memang pilihan salah satu, kalau dengan umroh akibatnya tidak haji, maka berarti umroh tersebut tidak diperbolehkan. Kalau sudah istiqomah haji. Iya. Jadi kalau dengan umroh berakibat tidak haji, maka berarti mendahulukan umroh saja tidak diperbolehkan karena berakibat tidak haji sementara wujubul haji muttafaq wa wujubul umrah mutlaq. Adapun mengenai masalah niki istitoah ini, kalau memang beda pendapat dalam permasalahan istitoah, nek cara kula imkanus said niku kategorine masalah istiqrarul haji kali nuzulul haji. Haji itu ada masalah istaqarra alaihi haji dan wajib alaihi haji. Dalam masalah wajib haji, jadi ada yang berkaitan dengan nopo lazim alaihi haji. Ada yang berkaitan dengan istaqarra alaihi haji. Seperti contoh, seumpama ada orang pertanyaan itu ada dalam fatwa umroh. Ada seseorang yang perjalanannya menuju Makkah itu 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Kalau pertimbangannya bahwa istitoah itu imkanus sair itu nyampe di sana berarti masih musim haji atau bagaimana, maka bagaimana orang ini wajib haji ketika perjalanannya mencapai 1 tahun. Nah, ternyata beliau menjawab bahwa istaqarra alaihi haji itu kalau memang dia punya kemampuan dan ketika
jamaah haji dari daerahnya itu berangkat sampai pulang kembali ke rumahnya, orang ini masih punya kemampuan, maka lazimah alaihi, maka istaqarra alaihi. Tapi kalau seandainya dalam masa 1 tahun itu jamaah haji belum datang, orang ini sudah mati atau fakir, maka la yastaqirru alaihi, sehingga nanti dari dirkahnya tidak diwajibkan untuk mengkokok. Dalam masalah ini, kalau menurut saya wujudur rahilah itu adalah satu kesatuan dengan masalah antrian itu. Pendaftaran itu termasuk kategori wujudur rahilah. Kalau contohnya kita, seandainya untuk kita berangkat seumpama ke daerah lain, naik kendaraan, naik bis. Untuk naik bis ini kita harus membeli tiket. Maka pembelian tiket ini masuk dalam satu istitoah itu. Jadi pembelian tiket daftarnya. Sebab kalau permasalahan wujubul haji itu harus Syawal punya uang dan saat itu pula dia bisa naik berangkat haji, harus saat itu pula. Maka dari zaman dulu pun susah ada orang yang berkewajiban haji. Seperti di kita dulu, orang yang berangkat haji butuh waktu 1 tahun, setengah tahun naik kendaraan perahu. Berarti mereka tidak dianggap istiqomah. Karena ya umpama biaya seumpama 40 juta, orang ini masih tetap punya biaya 40 juta sampai kemudian masuk daftar antrian. Ini satu istiqomah. Itu menurut saya. Sehingga seandainya dalam masa seumpama belum masuk daftar antrian dia sudah fakir, berarti tidak istaqarra alaihi haji. Demikian. Seandainya ada pembahasan, ini berarti pertanyaan prioritas karena sudah dibahas, tinggal kecuali kalau tadi yang didahulukan bisa dibalik dirumuskan, mau dirumuskan, kalau belum itu harus khawatir saya belum kontrol kamu yang sama datang ini Pak yang sudah berdua acara, saya mau kembalikan kepada presiden ini. Coba kalau tawarkan itu kan berdasarkan pertimbangan, satu, adanya inabah menjadikan seorang itu tidak istiqomah. 2, umroh itu wajib menurut sebagian pendapat. Maka menyimpulkan yang dilakukan oleh Balukman dibenarkan jika sama menurut saya. Pertimbangannya itu dibenarkan jika dengan dia melakukan umroh ini masih memungkinkan nanti juga akan bisa haji. Memungkinkan ini tadi ya, tidak ajis dalam pengertian itu. 2, masih punya harta dalam pengertian itu. Tapi jika tidak memungkinkan, maka tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan dengan dia memilih berangkat umroh. Jika memungkinkan gimana? Memungkinkan jika dengan umroh Balukman tidak memungkinkan lagi untuk berangkat haji, ada 2 tadi, sebab ajis sama sebab pun tidak punya biaya, maka tidak dibenarkan. Jika dengan umroh masih mungkin berangkat haji, maka dibenarkan. Nah, dibenarkannya karena pertimbangan awal tadi umroh menurut pendapat haji tidak dibenarkan. Apa dibenarkan juga? Natural umroh ini malah
soalnya itu loh, iki haji, nak pilihan haji kendalanya loro, nak pilihan umroh kendalanya siji. Sijinya gimana? Berangkat umroh orang iso haji, berangkat haji orang iso. Maka kan sing umroh yang satu tuh pilihan sendiri loh. Iya, Jadi wajib umroh haji. haji kan alat haji. Dia yang tentu Makanya. Nah sekarang begini, taruh minyak haji kalau orang itu jadi foto, cukup haji dong. Karena wah ini uji. Persoalan ini kalau berangkat umroh itu ribon takut bisa berangkat berarti satu uang ini dipakai yang namanya tidak bisa. Karena berarti umroh itu haji itu persoalan itu. Wes duit kalau bisa berangkat lah, mendingan kalau duit langsung berangkat sing nyatanya tidak bisa dilakoni. Sama-sama dari dulu. Oke, benar kan kalau Ini satu loh, belum bahas dua setelah tadi. Jadi kemungkinannya kalau haji itu meskipun ditunggu masih belum tentu bisa berambil. Sementara yang umroh begitu ada uang kemungkinan dicapainya ada karena jalan Jadi tindakan maklumat dibenarkan. Moderator nambahin sedikit saja. Jadi begini, kalau saya membaca takbir ya, Madinah, alladzi yadharsan, itu berarti apabila kasusnya ada kemungkinan besar untuk bisa haji, ada kemungkinan bisa haji, tapi tidak bisa umroh. Kalau digerakkan umroh, kemungkinan besar bisa haji dengan beberapa pertimbangan persyaratan. Ya ada masalah, umatnya juga bisa haji. Sekarang kalau tidak mungkin haji, persoalannya tidak bisa haji karena mungkin usia dan secara tidak bisa dan hal-hal lainnya. Ya berarti kan harus berangkat umroh mana? Tidak harus untuk haji, sudah tidak mungkin. Jadi yang kemungkinan kalau bisa haji ya oke, berarti bisa jadi dua-duanya, mau usia umroh bisa haji. Kalau tidak mungkin, ya dibenarkan. Mohon diulangi lagi, dibenarkan sebab satu tadi. Saya kata dulu. Jadi kalau sama bisa ketika Pak Lukman berangkat umroh nanti zonnya bisa berangkat haji, ya tidak masalah kan, bisa berbeda jalan. Tapi kalau zonnya tidak bisa berangkat haji justru karena antrian, maka umrohnya justru wajib. Bukan boleh, berarti boleh gitu Pak. Rangkuman. Jadi tindakan Pak Lukman dibenarkan lebih memilih berangkat umroh daripada justru bolehkan, malah dibolehkan, malah wajib menjadi kewajiban. Tapi pertimbangannya haji. Poin-poin yang maksudnya saya satu. Begini ya. Jadi jika Pak Lukman melaksanakan umroh tidak mungkin untuk bisa berangkat haji, maka justru umrohnya wajib, bukan boleh. Dia sudah mampu mengikuti kol bahwa umroh juga wajib. Saya ulangi lagi, jika Pak Lukman dengan melaksanakan umroh hajinya belum tentu berangkat, Tuhan tidak bisa berangkat, maka umrohnya wajib dilaksanakan. Namun jika dengan umroh hajinya juga bisa dilaksanakan, ya boleh-boleh saja, tidak ada maneknya. Malah lebih afdal yang umroh berangkat dalam. Ini hasilnya dua. Kalau maneknya masalah uang, kalau maneknya masalah uang bukan masalah yang lain, berarti kembali kepada menurut qaul dzahir tidak boleh umroh. Tapi kalau menurut qaul muqabil dzahir boleh untuk umroh. Dan saya mengambil dari situ kalau dia darat kaki. Kalau istiqomah haji pasti ada namanya imkanus lain. Imkanus lain itu kan jelas. Kalau di waktu kan jelas ada orang berangkat satu dengan kendaraan adiyah, dua ada waktu kemungkinan untuk bisa wukuf. Lah kalau misalkan pagi ini di Indonesia langsung mau wukuf kan tidak mungkin, mau ditutup bandaranya. Itu berarti imkanus saya tidak bisa. Walaupun ada pesawat jetnya berapa pesawat itu tidak bisa. Karena maksudnya imkanus saya di Fatul Qori itu
keadaan perjalanannya pakai keandalan biasa, maka di situ disebutkan bagaimana kalau dua makalah itu bisa ditempuh dalam beberapa hari yang fokal haji, itu tidak wajib. Tuh, yang kedua, bahwa ketika dia berangkat itu sampai di sana nggak ketinggalan rukun-rukun ibadah haji. Kalau ketinggalan itu nggak wajib. Itu namanya diantara imkan saya dua hal yang penting. Satu, kendaraannya atau transportasinya itu yang biasa tidak harus plus umumnya orang. Yang kedua, waktunya menjauh. Ada pun masalah tadi disebutkan misalkan ini di luar konteksnya, ada orang punya 400 juta wajib haji tidak? Misalkan dia bisa berangkat pakai 400 juta, kalau tidak bisa berarti ya nggak wajib. Karena apa? Karena ada di kodri misli ujroh haji. Ujroh haji sekarang ditetapkan pemerintah 49 ya 49. Kalau ada orang yang tidak plus punya, misalkan sekarang ada orang kaya punya orang 400 juta, 500 juta wajib haji dia ada plus, dia wajib. Wong itu foto ada itu. Kalau ada dia melaksanakan di monggo masalah, tapi bukan wajib karena biayanya di atas harga normal. Benar, iya. Ia juga menguatkan argumen kita juga yang kedua. Sebenarnya dari tadi pas dari larangan bilang kalau dengan umroh itu hajinya jadi tidak sampai maka umroh malah tidak boleh. Jadi saya ingin mengangkat sebenarnya tapi malah alhamdulillah juga diunggulkan oleh saya. Jadi juga dari kalau dengan muhtad yang kami dapat di sini itu lafaz takhir di sini kan juga masih mujmal. Artinya takhir di sini kan belum dipastikan apakah takhirnya itu memang gara-gara hajatnya itu karena takut dia meninggal jadi gak jadi haji ya memang umroh atau gimana. Jadi takhir di sini pun sebenarnya udah mujmal, tapi kan dari wakilnya di sini kita udah memberi alasan-alasan yang menguatkan bahwa Luqman ini memilih haji gara-gara memang takut hajinya umroh ya, takut hajinya nggak kesampean. Juga di sini ada syarat di informasi sini, lakin takhira inama yajuzu bisa azmi ala fi'li mustaqbal seperti itu. Itu takhir haji. Iya. Jadi masalah kaidah yang tak dibaca itu, meskipun kaidahnya dalam Asy-Syafi'i halil haju yajibu alal fawri alal tarofi, ngikuti yang mendapat kaidah alal fawri alal tarofi itu ada syarat. Syaratnya apa? Ada kemampuan, kemuimkaniannya bisa berangkat, masih sehat, uangnya mungkin tidak hilang. Jadi kalau ada uangnya mau hilang yang berangkat alal fawri. Jadi tarofi ini itu harus perlu digarisbawahi. Yang ini sekarang kita itu terlalu memikirkan tarofi itu jadi begitu. Tarofinya itu kira-kira kemampuan syarat tarofi apa? Bahwa secara imkaninya itu kemampuan istiqomah akan berlanjut bisa berangkat. Tapi kalau ada awarid, tarofinya hilang langsung menjadi fawri. Jadi tarofi itu punya syarat. Itu jelas sih. Jadi nanti bisa dilihat ya. Apakah dapat dibenarkan apa yang dilakukan Luqman dengan mempertimbangkan umroh hukumnya wajib menurut sebagian pendapat? Dua, jika tidak umroh, Pak Luqman belum tentu juga menjalankan haji, mempertimbangkan antrian yang sangat panjang. Maka menyimpulkan apa yang dilakukan Pak Luqman dibenarkan. Bahkan minggu bahasanya tidak diikuti sebagian pendapat ini mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah umroh itu ya wajib. Dengan mempertimbangkan umroh hukumnya wajib menurut mazhab Syafi'iyah ya. Terus dua, dengan jika tidak melakukan umroh belum tentu Pak Luqman bisa melaksanakan ibadah haji dengan mempertimbangkan anjuran yang sangat lama. Maka menyimpulkan yang dilakukan Pak Luqman adalah dibenarkan. Saya Al-Fatihah.
terakhir pamungkasnya jadi terakhir pamungkasnya adalah membuatnya hukum daftarnya kan boleh mungkin karena keterbatasan waktu juga ngapunten sangat dari moderator mewakili moderator awal juga sampai akhir. Bila kekurangan memaafkan sebanyak-banyaknya. Karena ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.